Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kita lanjutkan pelajaran kita di kitab Tauhid. Pertemuan sebelumnya kita bahas tentang makna iman. Sekarang penjelasan definisi iman di dalam kitab Tauhid jilid 2. Penjelasan definisi iman. Membenarkan dengan hati maksudnya menerima segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita lihat dan sudah kita terima melalui hadis-hadisnya yang sudah tercatat dalam kitab-kitab ulama yang mu'tabar, kitab-kitab sihah, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab yang lain yang banyak sekali. Dan sungguh luar biasa, umat Islam adalah umat yang merekam perjalanan kehidupan Rasulullah SAW secara lengkap berurutan, baik zaman maupun pelaku-pelaku sejarah di dalam Islam. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW min qaulin aw fi'lin aw taqririn, yang sifatnya qaul, sabdanya Rasulullah SAW, aw fi'lin atau perbuatan Rasulullah SAW, atau taqririn, keputusan daripada Rasulullah SAW, itu adalah yang harus dibenarkan dengan hati. Maka kalau boleh kita tambahkan, jika sanad hadis yang disampaikan itu adalah sanad yang sahih, yang makbul, maka harus kita terima, kecuali setelah kita lakukan penelitian terhadap sanad hadis tersebut, ternyata hadisnya itu maudhu', hadis makdzub, hadis yang palsu ataupun dusta, maka kita menolaknya. Jadi selama hadisnya itu makbul, sebagaimana disepakati oleh para ulama, hadisnya sahih, hasan, kemudian sebagian hadis dhaif yang memang jika ada riwayat-riwayat lain yang menguatkannya, maka kita terima itu sebagai suatu hal yang datang daripada Rasulullah SAW. Yang datang daripada Rasulullah SAW ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya mubah. Jadi wajib, sunnah dan non-mubah, semuanya itu datang daripada Rasulullah SAW. Kita imani, kita benarkan apa yang datang itu, sekalipun yang datang itu adalah bisa dinalar ataupun tidak bisa dinalar, dilogikakan, atau segala sesuatu yang bisa diindra ataupun tidak bisa diindra, kita terima bahwa itu datang daripada Rasulullah SAW selama hadisnya itu maqbul, hadisnya itu diterima sebagaimana yang disepakati cara penerimaan hadis oleh para ulama. Mengikrarkan dengan lisan maksudnya mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Jadi harus berdiri dua hal ini dalam hati seseorang. Kemudian haruslah diucapkan dengan lisan. Jadi tidak hanya beriman kepada Allah, tetapi juga beriman kepada Rasulullah SAW adalah utusannya, hamba Allah, abduhu wa rasuluh, dan utusannya. Jadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup haruslah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar selamat di dunia juga selamat di akhirat nanti. Karena syahadatain adalah kunci daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, penjelasan definisi iman, mengamalkan dengan anggota badan, maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan, sedang anggota badan mengamalkan dalam bentuk ibadah-ibadah sesuai dengan fungsinya. Kaum salaf rahimahullahu taala, salaf maksudnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan imam-imam yang sudah disepakati oleh para ulama tentang keimaman mereka, tentang mulianya mereka, tentang ilmunya mereka, menjadikan amal termasuk dalam pengertian iman. Jadi para ulama sepakat bahwa amal, perbuatan, termasuk dalam pengertian iman. Dengan demikian iman itu bisa bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal soleh. Jadi jika seorang itu amal solehnya lillahi ta'ala dan terus menerus bahkan bertambah, maka indikasi bahwa imannya itu menaik, menanjak. Begitupun jika berkurangnya amal, maka na'udzubillah, iman pun akan
turun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat beribadah, memberikan hidayah taufiq sehingga kita senantiasa istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh, yang mana amal-amal soleh itu adalah pembuktian terhadap iman seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Demikian pelajaran kita di penjelasan definisi iman dalam kitab Tauhid. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.